Hello everyone, welcome back our If You're Now Here. I am Marisa Nopriani. Today we are talking about something real, something that still happens on campus. Alright, us and nobody wants to talk about it. This is not lecture, this is our conversation. So stay with me because this one actually matter. Halo teman-teman semuanya, hari ini aku mau ngobrol sama kamu. Bukan ceramah, bukan menggurui, cuma mau ngobrol dari satu mahasiswa ke mahasiswa yang lain. Kamu pernah nggak ngerasa bahwa jadi mahasiswa itu berat? Bukan berat kuliahnya, bukan berat juga tugasnya, tapi berat di sini. Berat karena tekanan untuk dianggap, untuk diterima, untuk dilihat sebagai orang yang berani, orang yang kuat, orang yang nggak bisa diremehkan. Aku ngerti itu, aku ngerasain itu juga. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau nanya satu hal dulu. Kamu masuk kampus ini dengan cara apa? Belajar keras bertahun-tahun, orang tua banting tulang, atau kamu jauh dari rumah, ninggalin keluarga demi satu kata, yaitu kuliah? Ini bukan hal kecil, itu pengorbanan besar. Lalu kenapa semua itu mau dipertaruhkan hanya untuk tawuran? Aku mau kita jujur dulu soal apa yang sebenarnya terjadi. Tawuran bukan soal kehormatan, tawuran bukan soal solidaritas. Tawuran adalah kekerasan fisik antara kelompok yang dipicu hal-hal kecil. Senggolan di jalan, kata-kata yang salah ditafsir, dendam lama yang terus dipelihara. Dan yang paling ironis adalah sebagian besar orang yang ada di sana nggak tahu asal masalahnya dari mana. Mereka ada di sana karena ikut-ikutan, karena nggak mau dibilang pengecut, karena nggak punya keberanian untuk bilang tidak. Itu bukan solidaritas, itu jebakan. Dan ini bukan cuma soal perasaan atau opini. Lihat faktanya. 1 dari 3 mahasiswa pernah menyaksikan kekerasan di lingkungan kampus. 74% kasus tawuran terjadi di luar jam kuliah. Malam hari jauh dari pengawasan, dan yang paling mengejutkan 60% pelaku tawuran mengaku ikut bukan karena mau, tapi karena tekanan dari temannya. 60%, lebih dari separuh, ikut bukan karena pilihan, tapi karena takut dikucilkan. Kalau begitu, siapa yang sebenarnya mengendalikan hidupmu? Setelah tawuran, sekarang aku mau kamu bayangkan sesuatu. Kamu ikut, situasi semakin panas, dan tiba-tiba semuanya sudah telanjur. Apa yang terjadi setelahnya? Yang pertama, yang pasti banget dikeluarkan dari kampus, atau DO, 4 tahun perjuangan selesai dalam 1 malam aja. Masuk rumah sakit, luka fisik yang mungkin tidak akan pernah sembuh sempurna. Kemudian, yang sudah pasti jelasnya itu merupakan catatan kriminal yang akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Dan esok paginya, jalanan itu sudah sepi. Orang-orang yang menyemangati kamu tadi malam sudah pergi. Yang tersisa cuma kamu dan konsekuensinya. Nama besar kelompok itu gak akan ikut sidang bersamamu. Gak akan bayar biaya rumah sakitmu. Gak akan menjelaskan ke orang tuamu kenapa kamu pulang lebih cepat dari yang direncanakan. Tapi tunggu dulu, kita sering lupa satu hal. Kita terlalu fokus sama pelaku, padahal ada orang lain yang menanggung beban ini seumur hidup, yaitu korbannya. Orang yang mungkin gak ada urusan apapun, yang hanya kebetulan ada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Mereka bisa mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, presentasi anjlok, menarik diri dari pergaulan, bahkan luka fisik permanen yang mengubah hidup mereka selamanya. Kekerasan itu nggak pernah hanya menyakiti satu orang, ia menyebar korban, keluarga, ke orang-orang yang mencintai mereka. Dan kamu, apakah kamu mau jadi bagian dari penyebaban itu?
Aku tahu apa yang kamu pikirkan sekarang. Aku nggak mau ikut, tapi gimana caranya nolak tanpa dikucilkan? Dan aku mau jujur, itu pertanyaan yang valid. Tekanan dari teman itu nyata. Takut dikucilkan itu nyata. Aku nggak mau pura-pura itu gampang. Tapi coba pikirkan ini, siapa yang sebenarnya mengendalikan hidupmu? Kalau satu kalimat dari grup WhatsApp bisa mengubah keputusan malam itu, apakah itu benar-benar pilihanmu atau pilihan orang lain yang kamu jalankan dengan tubuhmu? Kamu punya otak, kamu punya hati nurani untuk digunakan. Nah, sekarang aku mau bicara soal keberanian. Karena aku ngerasa kita selama ini salah mendefinisikan kata itu. Kita berpikir berani itu artinya nggak takut. Kita berpikir berani itu maju dulu waktu situasi panas. Kita berpikir juga berani itu nggak mau mundur, nggak mau kalah. Tapi aku mau tanya, apa yang lebih susah? Ikut arus atau melawan arus? Apa yang lebih susah? Ikut tawuran bersama teman-temanmu atau berdiri dan bilang tidak waktu semua orang bilang ayo? Yang kedua, selalu yang kedua. Berani itu bukan soal siapa yang paling keras berteriak. Berani itu soal siapa yang cukup kuat untuk diam, berpikir, dan memilih di saat semua orang kehilangan kendali. Oke, jadi gimana caranya? Aku kasih kamu 5 langkah konkret kalau suatu saat kamu ada di situasi itu. Pertama, tenang, jangan terpancing emosi. Tarik napas dulu. Tegas, pendirian. Bilang langsung, aku gak mau ikut. Singkat, jelas, gak perlu perpanjang lebar. Ketiga, ajak mundur bareng. Kalau bisa, tarik teman-temanmu yang pergi dari situ. Keempat, tinggalkan lokasi. Pergi sebelum situasi semakin panas, selamatkan keselamatanmu lebih penting dari gengsimu. Kelima, laporkan hubungi BEM, dosen wali atau satpam kampus untuk mencegah lebih baik dari mengobati. Itu bukan pengecut, itu namanya cerdas. Lihat silde ini, 2 jalan, 2 hasil yang sangat berbeda. Satu jalan membawa kamu ke DO, catatan kriminal, keluarga kecewa, dan masa depan yang hancur sebelum waktunya. Jalan yang lain membawa kamu ke wisuda, karir yang kamu impikan, dan orang tua yang bangga melihatmu berdiri di depan mereka dengan toga di kepala. Kedua jalan itu terbuka sekarang, hari ini juga. Dan kamu yang memilih. Sekarang aku mau bilang sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Kamu punya pengaruh. Satu orang yang berani berdiri dan bilang tidak bisa menghentikan segalanya. Aku menggada-ngada. Itu yang terjadi di banyak situasi nyata. Kamu gak harus jadi pahlawan, kamu cukup jadi satu suara yang waras di tengah kerumunan yang sedang kehilangan akal sehatnya. Ajak bicara teman yang terlihat terprovokasi. Tarik mereka dari kerumunan, kalau perlu minta bantuan. Itu bukan lemah, tapi itu kepemimpinan. Nah, oke, kita sudah membahas banyak hal. Sekarang pertanyaannya cuma satu, mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri hari ini juga. Kenali apa yang biasanya membuatmu terpancing dan latih dirimu untuk merespon dengan kepala dingin. Bangun lingkaran pertemanan yang saling menguatkan, bukan yang saling memprovokasi. Sibukkanlah dirimu dengan hal-hal yang membangun masa depanmu. Organisasi, magang, riset, karya. Dan kalau kamu ngerasa tertekan atau ada di situasi yang berbahaya, berani minta bantuan. Itu bukan tanda kelemahan, tapi itu tanda kecerdasan. Karena apa? Perubahan gak butuh ribuan orang sekaligus. Perubahan butuh satu orang yang cukup berani untuk memulai. Aku tutup dengan ini. Suatu hari nanti kamu berdiri di wisuda,
kamu pegang ijazah itu dan kamu bisa bilang ke diri sendiri, aku sampai di sini karena pilihan-pilihan yang tepat, bukan karena keberuntungan, tapi karena kamu cukup berani untuk memilih hal-hal yang benar, bahkan waktu itu sulit. Jadi, stop tawuran. Kampus kita, tanggung jawab kita. So, remember, brave is not brown. Brave is you, still her, still closing a eye. I am Marisa Naprani. See you next video.